A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para orang tua yang luar biasa yang sudah hadir dalam kelas online kita kali ini, saya ucapkan ahlan wa sahlan di kelas kita. Terima kasih atas kepercayaannya untuk bersama-sama berproses menghadirkan cinta Al-Quran kepada anak-anak kita. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, kita masih diperkenankan Allah diberikan kenikmatan. Nikmat yang paling besar itu adalah nikmat ketika kita bisa membaca, memahami, dan kita terus berusaha menanamkan cinta kita kepada kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Rasulullah beserta para sahabat dan orang-orang yang tetap istiqomah. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan dalam menjaga niat awal kita bergabung di kelas ini, dan mudah-mudahan kita siap menjadi pejuang-pejuang Al-Quran bagi anak-anak kita. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita buka kelas online dan kita buka parents meeting kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal sesi, ketika kita sudah bergabung di dalam grup, kita sudah berkenalan. Masya Allah, saya perhatikan satu persatu usianya adalah usia-usia ideal ya Bapak Ibu. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, tapi ada juga yang 7 tahun, 8 tahun, ada juga yang 11 tahun. Mungkin ini sering dipertanyakan, ini kan rumah tahfiz balita, apakah anak saya bisa bergabung dan sebagainya. Untuk saat ini jawabannya adalah iya, karena Al-Quran itu diturunkan untuk semuanya. Tidak ada batasan umur, tidak ada batasan dia orang Jawa, orang Sumatera, dan sebagainya. Insya Allah dengan kelas online ini, karena sesungguhnya kelas online ini adalah kelas yang dilakukan pribadi sendiri-sendiri di rumah masing-masing, dan tentunya sejatinya ustadz dan ustazahnya itu adalah orang tua itu sendiri. Jadi kita dari markas adalah sebagai guide atau pembimbing. Begini loh Bapak Ibu, kalau mengajarkan anak-anak untuk menghafal di usia balita, ini langkah-langkahnya. Nanti ketika Bapak Ibu menemui kendala ketika mengerjakannya, kita siap melakukan diskusi, memberikan arahan, atau nanti kita kasihkan solusi, coba begini Bu, coba begini Bu, sampai nantinya kelas ini bisa berjalan dengan sukses insya Allah. Baik, untuk mengawali ya fondasi awal kita, jadi ketika kita sudah punya niat baik, makanya ketika sesi perkenalan saya tanyakan alasan Bapak Ibu kenapa memasukkan anak-anaknya ke kelas online ini gitu. Mungkin semuanya tadi berharap kita bisa masuk kelas offline ya. Jadi kalau kelas offline kita menggunakan metode tabarok. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka kita membuka kelas online. Kelas online ini tidak seluruhnya menggunakan metode tabarok, tapi kita mengambil ya apa yang sudah menjadi pakem-pakem di metode tabarok itu yang sejatinya memang sudah dikerjakan dengan metode-metode lain. Karena Al-Quran itu ya pada intinya sama, mendengarkan proses talqin, kemudian mengulang, memurojaahnya. Karena menghafal Quran itu seperti itu. Baik. Untuk sesi pertama ini di parents meeting kali ini kita akan menyampaikan apa sih yang menjadi alasan terkuat bagi kita kok kita mau memulai menghafal itu dari usia dini. Bahkan kita sering mendengar banyak sekali orang-orang yang mengatakan kok kecil-kecil sudah dipaksa, harusnya kan waktunya mereka bermain, bukannya dipaksa seperti itu. Tapi ternyata di dalam Islam memulai sesuatu lebih dini itu sesungguhnya baik kalau kita mengerjakannya dengan cara yang tepat, dengan memperhatikan fitrah anak-anak kita, dengan tidak mencederai fitrah anak-anak kita. Maka kita harus memulainya dengan landasan yang baik, niat yang baik, agar nanti fondasinya itu kokoh dan kita bisa berjalan dengan happy ending akhirnya. Baik Bapak Ibu, di sini saya sudah mengikuti pelatihan metode tabarok ini langsung bertemu dengan Syekh Kamilnya. Saya juga
beberapa bulan yang lalu pernah mengikuti pelatihan bersama Dr. Sarmini, membuka pelatihan dari Udrujah juga untuk balita, dan saya menemukan banyak sekali alasan yang tepat kenapa kita harus memulai mengenalkan Al-Quran ini kepada anak-anak kita dalam usia yang sedini mungkin. Kalau bahasa yang ingin saya berikan itu mungkin meminjam istilah beberapa ustadz atau ustazah yang sudah bergerak di bidang pendidikan Al-Quran ini adalah menghadirkan pesona cinta terhadap Al-Quran. Sesungguhnya ini yang paling penting, gitu ya. Jadi bagaimana usia balita itu secara fitrahnya dia harus dikenalkan. Al-Quran itu menyenangkan, Al-Quran itu sungguh sesuatu yang membuat hidupnya nanti akan mudah. Dia, kalau anak kita baca Quran, kalau dia mulai menghafal gitu, maka yang harus diberikan oleh orang tuanya itu adalah senyuman, bukan dipaksa. Bukan kalau dia salah sedikit terus kita ekspresi kita berubah, loh ini kok nggak bisa. Nah itu mencederai fitrahnya gitu. Jadi kita harus bisa menghadirkan pesona itu dulu gitu. Karena sesungguhnya anak-anak kita itu nggak tahu gitu ya. Aku disuruh ngapa sih? Ma, aku disuruh ngapa sih Bun? Apa ini Al-Quran dan sebagainya. Kecuali kalau kita sudah memulainya, memang kita sudah berproses dari awal sebelum kita menikah, memang kita sudah mau membentuk generasi kita seperti itu. Kemudian kita bisa memulainya dari kita hamil dan kita sudah memulainya, maka itu akan hasilnya akan berbeda. Tapi rata-rata dari wali santri yang masuk memang rata-rata orang awam. Tapi orang-orang awam itu adalah orang-orang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah. Masya Allah ya, ini satu hal yang sangat luar biasa. Jadi mereka menginginkan generasinya, anak-anaknya adalah orang-orang yang nggak sama dengan orang tuanya gitu. Sama juga seperti saya gitu. Saya bukan orang yang sudah kenal seluk-beluk Al-Quran, enggak. Kita sama-sama belajar. Saya juga memulainya juga kalau bahasa orang tuh terlambat gitu ya. Tapi lebih baik kita kerja terlambat daripada tidak. Baiklah, kita akan masuk sesi materinya. Mengapa balita kita mesti menghafal Al-Quran? Yang pertama adalah agar selalu dalam posisi golongan sebaik-baik manusia. Itu alasan yang pertama. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ini adalah sebaik-baik golongan. Kalau sebaik-baik golongan, maka sangat rugilah kita kalau kita tidak masuk dalam golongan tersebut gitu. Allah tidak mengatakan orang yang ahli ya di sini. Rasulullah tidak mengatakan sebagai golongan itu adalah orang-orang yang ahli membacanya, pandai tajwidnya gitu ya, sudah hebat, sudah bisa menang lomba dan sebagainya. Sebagian besar wali santri kita adalah orang-orang yang mungkin orang tua yang bacaan Al-Qur'annya, tajwidnya saja masih harus diperbaiki, tapi mereka tetap belajar gitu ya. Mereka belajar dan mereka mengajarkannya kepada anaknya. Ini sudah terhitung oleh Allah sebagai sebaik-baik golongan. Maka kita akan rugi sekali kalau kita tidak memulainya sedini mungkin. Baik, itu yang pertama. Itu landasan yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masya Allah, kita memang diperintah Allah untuk memperkenalkan Al-Quran ini kepada anak-anak kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, didiklah anak-anak kalian dalam 3 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama adalah cinta nabinya dan ahlul bait serta cinta membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Dailami dari Imam Ali. Jadi 3 perkara ini harus kita ajarkan. Bapak Ibu sudah ajarkan cinta kepada nabinya? Mungkin sudah ya, sering diajak sholawat waktu kita timbang-timbang anak kita masih bayi gitu ya. Kemudian mungkin ya diperkenalkan lagu-lagunya, diperkenalkan sirahnya lewat cerita-cerita di YouTube. Sekarang banyak ya Bapak Ibu ya, oh ini kisah Nabi Muhammad gitu, seperti itu. Maka
Selanjutnya yang harus kita ajarkan adalah membaca Al-Quran. Loh, anak balita gimana Ustazah baca Al-Quran? Ini kan menghafal. Sama. Jadi di anak balita itu indera yang paling utama dari seluruh indera yang Allah berikan kepada kita adalah indera pendengarannya. Apakah balita juga bisa diajarkan membaca Quran dengan cepat? Bisa. Metodenya ada metodenya. Tapi kita belum buka kelasnya ya. Mungkin nanti yang penasaran, mudah-mudahan Rutaba bisa buka kelasnya juga ini. Tapi kita akan coba satu persatu dulu ya. Jadi ini adalah perintah Allah. Itu harus diingat. Kalau kita mengaku beriman, kita akan taat pada perintah Allah. Maka kita harus kerjakan ini. Poin terpentingnya adalah mengajarkan Al-Quran itu adalah, ingat ya, bukan sekedar dia mampu membaca, bukan sekedar dia mampu menghafalkannya. Maka poin yang terpenting adalah dia cinta membaca Al-Quran. Jadi membaca itu bisa dengan membuka mushafnya atau bilghaib. Kalau dia hafal kan dia nggak lihat Qurannya. Tapi nanti kalau di metode tabaruk sendiri gitu ya, di level 1, level 2, di level 2 dia akan diajarkan untuk membaca. Dan memang target terbesarnya adalah membentuk anak-anak ini adalah anak-anak yang cinta membaca Al-Quran gitu. Baik dengan membuka mushafnya ataupun dengan bilghaib, dengan lewat hafalan-hafalannya gitu. Jadi siap ya Bapak Ibu ya, kita akan mengerjakan perintah Allah. Kalau ini adalah perintah Allah, maka sudah pasti ganjarannya ada, pahalanya ada. Maka kita harus merebut pahala itu. Jangan sampai pahala itu lewat begitu saja gitu ya. Kemudian poin yang ketiga ya adalah menjaga Allah. Menjaga Allah emang kita bisa gitu ya. Maksudnya adalah di dalam sebuah hadis dikatakan dari Ibnu Abbas, suatu hari saya dibonceng oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, wahai anak muda, saya akan ajarkan kepadamu beberapa kata, yaitu jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan mendapatinya di depanmu. Bagaimana balita-balita kita hantarkan sedini mungkin. Agar apa? Kelak secara mandiri mereka akan cinta dengan Al-Quran. Ketika mereka sudah bersama Al-Quran, mereka akan menjadi pejuang-pejuang Al-Quran. Mereka akan menjaga Al-Quran itu. Ketika mereka menjaga Al-Quran itu, baik di dalam hati mereka, dalam perbuatan mereka, bahkan nanti kita harapkan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan Al-Quran. Kita bentuk mereka sedini mungkin sudah belajar menjaga Allah dengan mencintai Al-Quran. Insya Allah akan senantiasa menjaga mereka. Karena apa Bu? Sebaik-baik penjaga adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Umur kita tidak tahu sampai kapan. Mungkin usia 10 tahun kita sudah tidak ada. Mungkin di usia anak kita 25 tahun kita sudah kembali kepada Allah. Tapi ketika anak-anak kita sudah kita ajarkan untuk menjaga Allah, maka kita akan terasa lega ya meninggalkan anak-anak itu. Karena pastinya kita akan berpisah dengan anak-anak itu. Karena anak-anak kita adalah hanya sekedar amanah, titipan. Yang mampu menjaganya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini poin yang ketiga. Ini poin yang sangat penting. Kemudian poin yang keempat adalah utamakan hak Allah. Pasti Allah akan mengutamakan hak-hakmu di dunia, gitu ya. Jadi kita perhatikan lagi hadis-hadis di atas. Sesungguhnya menjaga hak Allah sekaligus kewajiban kita sebagai hamba-Nya ketika kita melakukan perintahnya. Jadi ini perintah, gitu. Mengajarkan Al-Quran adalah perintah. Kemudian kita utamakan hak Allah ini, gitu kan. Sebelum kita mengajarkan yang lain, kita utamakan hak Allah itu apa? Hak Allah itu untuk kita sembah, gitu ya. Hak Allah itu apa? Kita harus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang siap, gitu ya, beribadah kepada Allah. Dan ibadah, dan hampir semua ibadah, baik sholat, ya, apalagi sholat ya, adalah ibadah yang paling utama. Itu pasti berkaitan dengan Al-Quran. Saya pernah membaca kenapa anak kita sulit sekali diperintah untuk sholat, ya. Padahal umur sudah 10 tahun. Itu salah satu indikasinya juga bisa seperti itu. Karena ketika kalau anak-anak itu sudah cinta dengan Al-Quran,
mudah sekali bergerak untuk mengutamakan hak Allah gitu ya. Dan kita sebagai orang tua, ketika kita sudah mengutamakan hak Allah ini, tentunya yang lain-lain akan selesai dengan sendirinya gitu ya, akan dipenuhi dengan sendirinya. Banyak hal. Kalau urusan dunia mah ketika sudah bersama Al-Quran itu terasa kecil sekali Bapak Ibu gitu. Ketika kita sudah mendahulukan hak-hak Allah gitu ya. Kemudian poin selanjutnya adalah ingin segera mendapatkan pahalanya gitu ya. Jadi ada sebuah hadis yang dikatakan dari Sa'ad bin Hisham dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang pandai membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, lagi susah, maka baginya dua pahala. Coba kita bayangkan, kalau nanti anak kita sudah mulai belajar menghafal di kelas online ini, dimulai dari surat An-Naba gitu. Amma yatasaalun. Mungkin anak kita nggak langsung bisa selancar itu gitu ya. Tapi amma yatasaalun. Nah, bahkan sampai hari ini saya masih sering mendengarkan anak-anak balita itu menyetorkan hafalannya dengan begini. Masih dengan bahasa anak-anak sekarang, tapi proses, dan Allah akan menilai semua proses itu. Ya, itu pasti Allah akan menilai. Dan pahalanya, orang yang terbata-bata itu adalah mendapatkan 2 pahala. Bayangin aja, dari Amayata Sa'alun aja itu sudah berapa huruf yang dibaca oleh anak-anak kita. Dikalikan 2. Bayangkan nanti kalau ibu coba deh ya, kita mulai di kelas online ini, kita mulai di juz 30. Itu sudah berapa ratus dikalikan 2. Nah, itu belum lagi bukan 1 kali membacanya. Itu akan diulang-ulang oleh anak kita dalam 1 hari. Bisa 5 kali, 10 kali, 12 kali. Bayangkan pahalanya. Masya Allah gitu ya. Karena pahala anak-anak itu, anak-anak balita yang belum akhir balik ini, semua kebaikan yang dikerjakan oleh anak-anak kita itu semua akan kembali kepada orang tuanya. Nah, dan kita tentunya membutuhkan itu semua gitu. Kalau kita mau ambil tiket ke surga itu ada biayanya dong, nggak gratis juga gitu. Dan kita bisa mengambilnya dari sini insya Allah. Karena semuanya bercita-cita ingin menjadi ahlul Quran gitu ya. Masya Allah gitu. Dan alasan selanjutnya, sesungguhnya ketika anak-anak kita sudah kita perkenalkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, kemudian dia mengucapkannya dengan lantang dan sebagainya, itu akan menenangkan syaraf. Jadi banyak sekali ya penelitian-penelitian yang sudah dilakukan bagaimana huruf-huruf hijaiyah itu yang dibacakan oleh anak-anak kita di dalam Al-Quran itu mendatangkan banyak ketenangan, menghadirkan ketenangan di dalam diri anak-anak kita. Jadi kalau di kelas offline itu ya Bapak Ibu ya, baru pokoknya kalau dalam 2 bulan pertama itu ustadz dan ustazahnya akan benar-benar kewalahan karena anak-anak itu masih yang hiperaktif, lari-lari dan sebagainya. Tapi lewat dari 2 bulan mereka menjadi anak-anak. Jadi 4 jam itu anak-anak duduk. Itu kalau sudah lewat dari 2 bulan ya, itu anak-anak sudah bisa gitu. Tapi di 2 bulan pertama itu proses gitu ya. Mereka akan sambil lari-lari dan sebagainya dan itulah dia benar-benar menghadirkan ketenangan ya. Bapak Ibu mungkin bisa rasakan kalau lagi sedih gitu ya, kalau lagi ada masalah, kemudian Bapak Ibu ambil air wudhu, kemudian membaca Al-Quran, apa yang Bapak Ibu rasakan? Rasanya insya Allah menjadi tenang. Kemudian alasan selanjutnya adalah meneruskan tradisi para ulama. Kalau kita baca sejarah Islam ya, ulama-ulama kita itu adalah ulama-ulama yang ternyata sedari kecil mereka adalah orang-orang yang sudah menghatamkan Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran hatam berapa kali dan mereka sudah menyelesaikan hafalan Al-Qurannya di usia 7 tahun gitu ya. Imam Syafi'i itu selesai di usia 7 tahun. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qardawi juga
menghafalkan Al-Quran sebelum usia 10 tahun gitu ya. Ini orang masih ada ya, dan banyak lagi ya. Bapak Ibu bisa searching gitu. Bagaimana ulama-ulama kita itu adalah ulama-ulama yang ternyata dibentuk oleh orang tuanya. Yang pertama kali diajarkan adalah dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, hatam dengan Al-Quran, hafal dengan Al-Quran gitu. Jadi akhirnya mereka setelah mereka dewasa benar-benar menjadi orang-orang yang bermanfaat buat umat. Tentunya kita juga menginginkan anak keturunan kita menjadi orang-orang seperti itu gitu ya. Nah, ini tradisi para ulama. Jadi bukannya itu mah kecepatan dari kecil, enggak kok, udah dicontohin kok gitu. Kita aja yang kadang melihat contohnya itu contoh-contoh di luar dari generasi-generasi Islam zaman dahulu. Itu kebanyakan kita gitu. Padahal generasi-generasi terbaik di zaman para sahabat, para ulama itu adalah orang-orang yang dari kecil memang dididik oleh orang tuanya bersama Al-Quran gitu ya. Insya Allah ini juga akan menuai banyak pahala gitu ya. Kemudian menjaga fitrah ya, menjaga fitrah anak. Sesungguhnya ya Bapak Ibu ya, fitrah keimanan itu sudah Allah berikan ketika anak-anak dilahirkan. Jadi kita kalau tidak menjaga fitrah keimanan itu Bapak Ibu jangan khawatir ya. Sesungguhnya anak-anak kita itu fitrah cinta terhadap Al-Quran itu sudah Allah lekatkan, karena itu fitrah bawaan, memang yang sudah Allah berikan gitu. Ya. Bagaimana fitrah? Harusnya fitrah itu sudah ada, sudah melekat. Anak ini Allah berikan cinta kepada Al-Quran. Tapi apa? Kita berikan dia tontonan yang lain, kita perdengarkan lagu-lagu yang lain, kita tidak perdengarkan Al-Quran itu kepada anak kita. Makanya fitrahnya akhirnya luntur. Ini menjadi kesalahan kita. Maka kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk menjaga fitrah. Insya Allah masih ada 2 poin lagi ya. Kalau tadi kita menjaga fitrah anak, maka alasan kita menjadikan anak-anak kita itu menghafal, entah itu membaca ya, intinya kita menanamkan cinta Al-Quran kepada anak kita sedini mungkin. Maka alasan yang selanjutnya adalah menginstal software terbaik sepanjang masa ya. Belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu, hasilnya paten dan tahan lama. Jadi Al-Quran itu adalah software terbaik sepanjang masa dari zaman dahulu sampai sekarang gitu ya. Sehingga menginstalnya dalam memori balita itu pasti akan berdampak pada kehidupannya di kemudian hari gitu ya. Dan Rasulullah katakan kalau kita menghafal Quran di usia sebelum balik itu akan bercampur darah dan dagingnya. Dia akan melekat cukup lama. Ibu, mungkin kita bisa lihat sebentar ya, waktu kita kecil gitu, apa yang ditanamkan oleh orang tua kita itu biasanya sampai besar kita ingat. Misalnya begini, kita dari kecil udah diajarin, nak buang sampah di kotak sampah, begitu, nak buang sampah di kotak sampah gitu. Maka ketika kita sudah dewasa, itu kita sudah secara otomatis tubuh kita itu kalau kita pegang sampah, itu tubuh kita, otak kita itu selalu memerintah kita untuk membuangnya ke kotak sampah gitu ya. Dan Al-Quran ini itu kalau kita install gitu ya ke anak-anak kita dari kecil gitu, nanti ketika dia dewasa gitu ya, itu nilai-nilai Al-Quran itu itu akan tetap melekat dalam diri anak kita gitu ya. Banyak hal yang menakjubkan ketika anak-anak kita sudah kita instalkan Al-Quran ini. Saya pribadi ya, anak-anak saya meskipun dalam proses hasilnya mungkin belum sesempurna orang-orang, tapi kami menikmati proses ini gitu ya. Menghafalnya sulit, anak saya nomor 2, menghafalnya sulit. Sudah diulang 20 kali, hasilnya baru dapat 3 ayat, 2 ayat gitu. Tapi it's okay gitu. Saya bilang, nah nggak apa-apa, yang penting kamu setiap hari bersama Al-Quran. Itu yang mau kita bentuk. Setiap hari anak kita bersama Al-Quran. Kita install terus softwarenya sedikit karena setiap anak itu berbeda-beda kemampuannya gitu ya. Kemampuan untuk menerima software itu berbeda-beda gitu ya. Jadi tapi kebaikan-kebaikan yang lain muncul demi Allah, nanti Bapak Ibu bisa perhatikan. Tiba-tiba dia karena selama Ramadan kemarin
kemarin itu sholat tarawihnya di rumah, dan kita memang membiarkan dia, tiba-tiba di waktu itu dia pengen jadi imam sholat tarawih, dan memang kita perbolehkan sebagai syiar dan pembelajaran, usianya baru 8 tahun. Saya pikir itu akan selesai di tarawih saja gitu. Tapi 2 minggu yang lalu dia teriak-teriak, kakak mau jadi imam, kakak mau jadi imam, kakak mau jadi imam. Nggak bisa kak, ini sholat wajib, kita bilang. Kakak belum memenuhi syarat untuk jadi imam. Tapi kakak ini mau jadi imam, gimana gitu kan. Ya sudah, nanti sholat tahajud saja, saya bilang. Sholat tengah malam gitu. Tapi kalau malam-malam orang nggak bangun Umi. Nanti Umi bangunkan semuanya. Abi, adek, mbak, nanti Umi bangun. Dan ternyata dia itu malam itu, tidurnya itu, tiba-tiba jam 12 sudah bangun lagi. Mi, jam berapa ini? Belum nak, baru jam 12. Nanti, Mi, jam berapa ini? Belum nak, baru jam 2. Jadi 3 kali bangun, dan akhirnya bangun. Jam 4 kurang 15 menit saya bangunkan. Seluruh isi rumah saya bangunkan. Dan dia jadi imamnya 2 rakaat sholat tahajud. Ditutup 1 rakaat sholat witir. Itu rasanya Bu ya, maknya sekali di dalam hati. Terharu sekali. Baru hari itu kami merasakan satu keluarga bisa sholat malam bersama-sama. Dan yang jadi imam adalah anak kami yang usianya 8 tahun. Ya bacaannya, suratnya masih pendek-pendek Bu. Ya, masih pendek-pendek. Dia belum mau baca yang panjang-panjang. Tapi apa? Cintanya, ya. Tumbuh imannya kepada Allah, gitu ya. Dia sudah menumbuhkan, karena dia laki-laki ya, jiwa kawamnya sebagai seorang pemimpin mau jadi imam. Karena apa? Sekarang banyak kita lihat ya, kalau di musola atau kita berhenti di itu gitu, suka dorong-dorongan kan, bapak saja jadi imam, bapak saja jadi imam gitu kan. Ini enggak gitu. Jadi dari hatinya, kita enggak memaksa, kita tidak paksakan dia. Dia yang mau, dia yang minta kita. Nah ini baru jangan sedih, belum sampai bertahun-tahun gitu. Dan software ini belum selesai kami install seluruhnya, tapi dampaknya sudah terasa. Al-Quran itu mendatangkan barokah, iya, gitu ya. Barokahnya apa? Al-Quran itu mubarok, iya, dia mendatangkan kebaikan-kebaikan lainnya, iya, gitu. Meskipun tapi hafalannya nggak lancar-lancar, ustazah, belum itu enggak. Yang kita harapkan anak kita bersama Al-Quran sampai nanti di ujung hayatnya dia terus bersama Al-Quran. Karena pekerjaan penghafal Al-Quran itu bukan sekedar menghafal, tapi menjaga hafalan itu dengan memuja terus-terusnya. Jadi kita jangan sampai nanti kita sudah masuk kelas online, kemudian kita nanti nggak berguna ini, sudah diajarin gini ternyata nggak berhasil. Ini metodenya nggak oke.